Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan bersatu dengan tubuh darah Kristus. Jadi siapkan hosti atau roti tawar di rumah saudara dan anggur secukupnya. Nanti kita akan perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah. Bapa dalam surga, pagi hari ini 18 Oktober 2020, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, satu malam boleh berlalu, dan kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa agar siapapun setiap nama yang mengikuti ibadah online Gereja GB Moria, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, yang miskin diberkati, yang susah beroleh penghiburan dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa agar siapapun yang menyaksikan ibadah ini hidupnya diberkati Tuhan, terus naik tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor, dan hidup dalam pertobatan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Kristus, hidupnya diselamatkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan dan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau di jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama kembali katakan dalam pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, mari angkat suara, mari sembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Selamanya, selamanya Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang hidup Tuhan, Kau Bapa yang kekal Yesus, selamanya, selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, Bapa yang kekal, Allah yang kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Seumur hidup kami, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Segala kebaikan kami, segala kesalehan kami, tak sebanding akan kasih-Mu, tak sebanding akan kuasa-Mu. Yesus, Kau yang layak dipuji, Yesus, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Seumur hidup kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetaplah bangkit berdiri, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, bersyukurlah buat kebaikannya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Dan saat ini kami akan diberkati oleh firman Allah. Kami butuh firman Allah, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Diberkatilah saudara, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Shalom bagi Bapak Ibu, abang dan kakak yang baru bergabung dalam mengikuti ibadah online Gereja GB Moria hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kalau kita bicara ngomong bulan Oktober, udah dekat-dekat dengan Desember. Iya kan? Jadi kurang lebih 7 minggu lagi Bapak Ibu, tanggal 1 Desember. Jadi ya kita akan tinggalkan tahun 2020 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi pastikan selalu iman kita kepada Kristus. Jangan sampai iman kita tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat satu-satunya setiap orang percaya di bawah kolong langit ini. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah damai sejahtera Kristus. Sama-sama katakan damai sejahtera Kristus. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, akibat COVID-19 ini ekonomi dunia resesi, iya kan? Akibat COVID-19 banyak yang PHK. Akibat COVID-19 banyak orang yang tertular dan juga mohon maaf banyak yang kehilangan nyawa. Jadi akibat COVID-19 semuanya turun, semuanya merosot. Ekonomi merosot, kesehatan juga merosot, bahkan hilang nyawa. Bahkan yang akhir-akhir ini adalah rumah tangga itu sering ribut, sering cekcok satu sama lain. Gara-gara faktor ekonomi, suami nganggur, nggak ada kerjaan, kebutuhan ada, suami ribut sama istri, tiap hari ribut. Sehingga suasana rumah tangga itu semakin bukannya bahagia, tetapi malah panas ya kan, ribut sana ribut sini, saling menyalahkan satu sama lain, saling menuntut, sehingga menyebabkan rumah tangga itu nggak bahagia, iya kan? Tetapi dengar baik, saudara kasih Tuhan, nggak hanya yang berumah tangga, yang sendiri juga begitu. Ini gimana ya?
Sampai kapan ya COVID-19 ini berakhir? Dengar baik saudara yang kasih Tuhan, apapun situasinya hari-hari ini, bagaimanapun keadaan dunia, dengar baik saudara yang kasih Tuhan. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala gereja GB Moria, saya ingatkan kembali bahwa selama Bapak Ibu dan saya meletakkan iman kepada firman Kristus. Saya ulangi, selama Bapak Ibu dan saya meletakkan iman kepada firman Kristus, percayalah hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera Kristus. Dan sebelum kita lahir ke dunia, sesungguhnya damai sejahtera Kristus, peace of God, itu sudah ada dalam hidupmu dan hidupku. Mari saudara yang kasih Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu hari ini. Jangan fokus kepada sakit penyakit saudara untuk detik ini. Tapi fokus kepada firman Tuhan. Tenanglah jiwamu, percayalah kita pasti melihat mujizat. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus. Sama-sama katakan damai sejahtera Kristus. Sudah saya terima. Sama-sama katakan damai sejahtera Kristus. Sudah saya terima. Sama-sama katakan hidup saya. Sama-sama katakan hidup saya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Peace of God, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bukan hanya bicara melampaui segala akal, itu artinya saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa menyelami pola pikirnya Allah. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara Allah bekerja. Tetapi kita hanya percaya sekali dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang pertama, saya mencatat di sini, senantiasa melangkah dengan iman. Sama-sama katakan senantiasa melangkah dengan iman. Roma 1 ayat 17. Saya undang Mamito boleh bantu baca Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tandanya orang percaya yang dipenuhi damai sejahtera Kristus adalah senantiasa melangkah dengan iman di dalam Kristus. Jadi kalau kita senantiasa melangkah dengan iman di dalam Kristus, apapun yang terjadi, kita nggak akan khawatir. Ya mungkin timbul rasa khawatir itu manusiawi, tetapi kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya kan masa udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, percaya Yesus, anak Tuhan, rajin ibadah, rajin perjamuan kudus. Masa hidup dalam kekhawatiran? Gak percaya saya saudara. Kalau kita meletakkan iman kepada firman Kristus, ketika timbul rasa khawatir kita berkata, tenanglah hai jiwaku karena damai sejahtera Kristus ada padaku. Katakan amin. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan Yesus saya akan menanggung segala perkara. Iya kan? Saya dan saudara pasti punya rencana. Saya dan saudara pasti punya pemikiran bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini dengan caranya kita, dengan mungkin kepintarannya kita. Ya kan, kita mulai coba-coba menyelesaikan masalah dengan caranya kita. Dengar baik saudara kasih Tuhan. Selama saudara mau mencoba-coba menyelesaikan masalahmu dengan caramu sendiri, saya mau bilang, saudara akan capek dan hasilnya pasti gagal. Tetapi selama saudara melangkah dengan iman bersama dengan Kristus, imanmu melekat kepada firman Kristus, dengar baik saudara yang kasih Tuhan. Mungkin terlihat mustahil, tetapi percayalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teruslah melangkah dengan iman.
Teruslah melangkah dengan iman dan jangan pernah andalkan kepintaran saudara, harta saudara, tapi selalu andalkan Tuhan. Orang yang melangkah dengan iman selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Siapa yang pernah berpikir COVID-19 terjadi 2020? Nggak ada yang terpikirkan saudara. Nggak ada satupun. Iya kan? Nggak ada satupun. Ya orang hanya bilang nanti di tahun 2020 akan terjadi hal yang nggak kita pikirkan. Tapi nggak 2020 sih, tahun-tahun ke depan. Tahu-tahu itu 2019, 2020 terjadi COVID-19 saudara yang kasih Tuhan. Nah kita nggak tahu 2021, 2022, 2023 sampai 100 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu. Karena masa depanku aman di tangannya Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, teruslah melangkah dengan iman di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus senantiasa melangkah dengan iman. Jangan pernah andalkan, ya kalau saudara punya deposito banyak, puji Tuhan. Amin. Tapi jangan pelit. Kan kalau saudara lagi pas-pasan hidup hari ini, puji Tuhan, bersyukurlah karena kita masih hidup. Mohon maaf kalau hari saudara sudah mengalami kekurangan, puji Tuhan. Ingatlah selalu, burung di udara nggak nabur, nggak nuai. Tuhan pelihara, apalagi saudara biji mata Tuhan. Tetapi dengar baik, sekalipun burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Tapi burung keluar dari sangkar. Itu bicara apa? Kerja kawan. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Amin. Yang tidak bisa sanggup kau kerjakan, Tuhan yang akan kerjakan. Bagian kita kerjakan, bagian kita sungguh-sungguh. Yang tidak sanggup kita kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Saya nggak malu jadi jualan donat saudara untuk dukung pelayanan. Nggak malu. Saya bahagia dikenal gembala yang jualan donat daripada gembala yang manfaatin jemaat saudara. Saya ulangi ya. Saya lebih bahagia hidupnya dikenal orang gembala yang jualan donat daripada gembala yang manfaatin jemaat. Ngerti ya? Saya nggak malu saudara. Iya kan. Saya nggak pernah minta bikin proposal, bikin apa, nggak pernah. Jilat-jilat orang kaya, saudara dengar sendiri khotbah model saya jilat-jilat gimana ceritanya. Saya melangkah dengan iman. Di Moria melangkah dengan iman. Jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya melangkah dengan iman. Ada masalahmu, hadapi. Jangan manja. Hadapi masalah saudara bersama dengan Tuhan. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Gak boleh saudara. Apapun masalah saudara, hadapi. Mentalnya harus kuat, imannya harus kuat. Makanya baca Alkitab. Gak cukup didoakan kau imanmu langsung kuat. Gak bisa. Harus rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Percayalah imanmu akan bertumbuh, imanmu akan kuat. Dan masalah itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, Tuhan izinkan. Yang percaya katakan amin. Iya. Senantiasa melangkah dengan iman. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Orang percaya yang dipenuhi damai sejahtera Kristus senantiasa melangkah dengan iman. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Saya mencatat di sini senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Sama-sama katakan senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Injil Lukas 11 ayat 28. Saya mengutip Injil Lukas 11 ayat 28. Mamito boleh bantu baca? Injil Lukas 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi. Lukas 11 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat orang yang berbahagia bukan punya uang yang banyak. Alkitab mencatat orang yang berbahagia itu bukan punya rumah yang banyak, mobil yang banyak, aset yang banyak. Enggak, saudara yang kasih Tuhan. Alkitab mencatat, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara itu bicara apa, saudara kasih Tuhan? Kita jaga, kita rawat firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Yang percaya katakan amin. Iya.
Mungkin buahnya nggak banyak, tapi berbuah. Karena yang tidak berbuah, rantingnya dipotong. Jadi mau buahnya satu, yang penting berbuah. Dan buahnya manis. Jangan banyak buahnya, asam pahit pula lagi saudara. Iya kan? Tetapi selama saudara dan saya meletakkan iman berakar kepada firman Kristus, hidup kita pasti berbuah, buahnya manis. Orang sekitar akan menyaksikan bahwa benarlah kita anak Tuhan. Jadi orang yang tandanya anak Tuhan yang dipenuhi damai sejahtera Kristus senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Setelah kita dengar firman Kristus, kita pelihara dalam hati dan roh kita merawat, kita baca firman Tuhan, kita lakukan. Saya percaya kok. Hama itu bicara apa? Sakit penyakit, fitnah orang. Ya kan namanya bertani kan namanya bertani itu kan pasti ada hama. Ada musim yang berbeda-beda, ada musim hujan, musim panas, ada wereng, ya kan? Sama seperti firman Allah juga kalau kita rawat dalam diri kita Bapak Ibu. Ketika ada hama bicara apa? Sakit penyakit, pergumulan hidup, tantangan, fitnah orang. Kemudian cuacanya berubah, cuaca itu bicara apa? Kadang ada musim hujan, ada musim kemarau, itu bicara apa? Tentang ekonomi. Kadang kita diberkati, kadang kita di padang gurun. Tetapi dengar baik, selama kita memelihara firman Kristus, selama kita mendengar firman Kristus dan memelihara firman Kristus, hidup kita pasti bahagia. Amin. Orang yang bahagia, dia bersuka cita bukan karena kondisinya baik. Sekalipun kondisi tidak baik, dia tetap bersuka cita. Karena dia tahu Tuhan yang menjamin hidupnya. Begitu Bapak Ibu. Sekalipun suamimu mulutnya kasar, istrimu cerewet. Iya kan? Dengar baik saudara kasih Tuhan. Selama saudara mendengar firman Kristus dan memelihara firman Kristus, saya percaya hidupmu pasti bahagia. Engkau tidak akan terganggu dengan situasi-situasi yang aneh-aneh saudara. Iya kan? Hidup ini banyak tantangannya. Hidup ini banyak pergumulannya. Tetapi selama engkau dan aku mendengar dan memelihara firman Kristus, hidupmu dan hidupku pasti penuh dengan mujizat. Sama-sama katakan selama saya mendengar dan memelihara firman Kristus, hidup saya penuh mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu, penuh mujizat. Mujizat itu bukan milik satu gereja. Mujizat itu bukan untuk satu gembala. Mujizat itu untuk semua orang yang percaya Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, dimanapun gereja saudara atau siapapun gembala saudara, dengar baik saudara kasih Tuhan. Selama engkau dan aku meletakkan iman kepada firman Kristus, mendengar dan memelihara firman Kristus, hidup kita berbahagia, hidup kita penuh mujizat, kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang pertama, senantiasa melangkah dengan iman. Yang kedua, senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Ya kan hari-hari ini mungkin berat. Tapi sebagai anak Tuhan, kita hidupnya bahagia. Bukan karena punya uang yang banyak, bukan karena punya pangkat yang hebat, tapi kita bahagia karena Alkitab katakan kita mendengar firman Kristus dan juga memelihara firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Kenapa firman Tuhan katakan demikian? Karena firman Tuhan kekal selamanya. Dunia kan akan berlalu Bapak Ibu, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Tetapi dengar baik. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita beriman kepada janji firman Kristus, dengar baik, engkau dan aku tidak akan pernah kekurangan. Amin. Ada aja berkat Tuhan. Amin. Makanya arahkan hatimu kepada firman Kristus. Dan jangan pernah punya iman jadi orang kaya. Teruslah punya iman jadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan akan kirim berkat. Dan anak Tuhan kalau mendengar firman Kristus dan memelihara firman Kristus, saya pastikan hidupnya itu gak nyusahin orang. Enggak nyusahin orang, tidak membebani orang, tapi jadi berkat. Sama seperti Tuhan Yesus, enggak jadi beban, enggak jadi beban dimanapun dia melayani, enggak ngerepotin orang. Saudara kalau baca Alkitab yang benar ya, kalau saudara baca Alkitab, kitab Injil saudara tentang kisah Yesus selama melayani, enggak pernah jadi beban.
Tuhan kita tuh ngajarin kita yang benar, saudara. Anak Tuhan harus bayar pajak. Tuhan bayar pajak. Disuruh mancing, buka mulut ikan, ada koin di situ. Suruh, lihat. Apa berikan kepada raja, kepada kaisar, berikan kepada kaisar. Berikan kepada kaisar, apa yang wajib berikan kepada kaisar. Apa yang wajib berikan kepada Allah, kepada rumah Allah. Beri. Jadi seimbang, balance, saudara. Anak Tuhan bayar pajak. Pajak yang benar. Iya kan? Saya juga bayar pajak, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, teruslah saudara itu mendengar dan memelihara firman Kristus. Amin. Justru di hari-hari susah seperti ini, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Keren, Tuhan kita keren, saudara. Saya begitu baca terus Alkitab, keren banget Tuhan kita ini. Keren Tuhan kita Yesus, saudara. Makanya teruslah saudara itu mendengar, memelihara firman Kristus. Dan kalau orang percaya, anak Tuhan yang mendengar dan memelihara firman Kristus, biasanya hidupnya itu sukacita selalu. Kemana-mana itu bawa berkat, jadi berkat. Ya nggak bisa kasih uang, minimal kasih ketawa lah. Iya kan, bikin ketawa orang itu kan berkat Bapak Ibu. Ya kan. Kalau enggak ya kasih tenaga, apa yang bisa dibantu. Saya kalau bertamu ke rumah jemaat itu saya biasanya cuci piring sendiri. Memang agak aneh sih. Tapi saya bilang sama istri saya, tolong cuci gitu. Karena kita harus jadi teladan. Kalau kita kunjungan ke rumah jemaat itu kita cuci. Ya sekalian kita bisa lihat dapurnya kan, apa yang kurang kita bisa lihat. Gitu. Gunanya kan kita ke dapur kita kan bisa lihat rumahnya, oh rumahnya begini dalamnya ya. Gitu saudara. Jadi saya nggak hanya ya sudah tanyalah jemaat dan pengerja kalau saya ke rumahnya, saya liatin dalam tuh kayak apa sih. Oh. Jadi kalau saya dapat berkat pelayanan gitu, apa yang bisa saya bantu, saya kirim. Begitu tujuannya. Jadi kita bisa lihat. Ya kita nggak ngomong doang gitu loh, jadi berkat enggak. Dan jadi berkat gak usah jauh-jauh sampai ke Somalia, gak usah, depan ke mata pun banyak yang kekurangan. Iya kan? Nah, orang yang mendengar dan memelihara firman Kristus itu murah hati. Murah hati. Kan Alkitab katakan terlebih baik memberi daripada menerima. Makanya saudara kasih Tuhan, hidupmu akan bahagia bila saudara itu bukan punya uang banyak. Punya uang sih penting. Ya kan semua kan harus bayar tagihan-tagihan pakai uang. Tetapi maknanya itu kita harus lebih tinggi lagi. Bahwa tujuan kita itu bukan mau jadi orang kaya. Tujuan kita itu harus jadi berkat. Amin? Iya. Jadi saudara itu hidupnya bahagia itu bukan karena terima mujizat yang spektakuler, bukan. Alkitab katakan apa saudara? Tuhan Yesus yang ngomong saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Salam bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Kita ambil dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keren kan? Damai sejahtera Kristus itu memelihara hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena sumber penyakit di 2 tempat ini, saudara. Sumber penyakit di 2 tempat ini, di hati dan di pikiran. Kalau hatimu sakit, biasanya tubuhmu itu juga akan sakit. Kalau hati dan pikiranmu sakit, tubuhmu akan sakit. Sekalipun kau rajin olahraga, kalau hatimu sakit, kau akan sakit. Entah penyakit apalah muncul tiba-tiba di tubuh saudara. Nah itu, makanya kan Alkitab katakan, hati yang gembira, obat yang manjur. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Enggak di mulut jaga hati. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Jangan dikit-dikit ngomong jaga hati. Enggak gitu. Itu yang kurang baca Alkitab itu. Kalau dia tahu baca Alkitab, jaga hati gimana caranya? Ya isilah hati kita dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya begitu caranya menjaga hati. Ya kan, bacalah firman Tuhan. Isilah hati kita dengan firman Tuhan ketika ada amarah, benci, dengki. Ya kan, sombong, songong, pura-pura.
Ya itu kan dari hati semua itu ya, pokoknya pahit-pahit lah. Nah ketika saudara baca Alkitab, renungan firman Tuhan, isi hati kita dengan firman Tuhan, kita rela dituntun oleh Roh Kudus, itu akan terkikis, akan keluar gitu. Makanya Alkitab katakan kalau semua yang, kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana supaya hati kita gembira? Isilah dengan firman Tuhan. Ketika kita isi hati kita dengan firman Tuhan, semua yang pahit, semua yang marah, semua yang aneh-aneh, itu akan keluar. Penuhlah dengan kuasa firman Kristus hatimu. Begitu pula dengan pikiran. Kalau pikiran kita diisi dengan firman Kristus, kita nggak sempat lagi berpikir negatif sama orang. Pikiran kita selalu positif. Yang percaya katakan amin. Iya kan, ada banyak orang tuh salah menilai karena otak ini apa yang dekat dengan otak? Mata dan telinga. Apa yang kau lihat secara visi, ya secara eye contact begini kan, apa yang kau lihat itu mempengaruhi pikiran. Apa yang kau dengar itu mempengaruhi pikiran. Dan apa yang kau ucapkan itu mempengaruhi pikiran. Nah, ketika kita melangkah dengan iman, saudara yang kasih Tuhan Yesus, targetnya adalah, tujuannya adalah, sekalipun yang kita lihat, itu nggak baik. Sekalipun yang kita dengar, itu hal yang jahat. Sekalipun mulut orang sumpah serapah, kata-kata kutuk yang keluar, tetapi karena hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, tetap kita melangkah dengan iman ke depan bersama dengan Tuhan. Iya kan? Iya kan? Loh kita kan gak bisa jaga mulut orang, saudara. Tapi kita bisa jaga hati dan pikiran kita. Saya ulangi. Dengar. Ini pewahyuan. Kita nggak bisa jaga mulut orang. Tapi kita bisa jaga hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Ya teruslah melangkah dengan iman. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Sama-sama katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi mulut orang boleh jahat kawan. Biarin mulut-mulut dia. Bacot-bacotnya dia. Dosanya dosa dia sendiri. Bagianku jaga hati kita dan pikiran kita dengan firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya kan. Udah tenang aja. Terus melangkah dengan iman. Saya udah ngalami kan. Saya berkali-kali katakan sama saudara di mimbar. Orang boleh lupakan kita. Orang boleh fitnah kita. Orang boleh fitnah. Orang boleh jelek-jelekin kita. Tapi kan rancangan Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi teruslah melangkah dengan iman. Teruslah bersuka cita. Teruslah memuji Tuhan. Teruslah angkat hatimu kepada Tuhan. Amin. Iya. Iya harus begitu Bapak Ibu. Ngapain saudara harus pusing-pusing sih omongan orang. Ngapain? Iya kan jaga hati dan pikiran. Maka Filipi 4 ayat 7 ini dahsyat Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ah keren banget ini. Keren firman Tuhan itu keren. Iya kan. Keren. Makanya saya selalu arahkan saudara ke firman Kristus. Saudara bisa lupakan saya, saudara bisa lupakan GB Moria, tapi jangan pernah lupakan firman Kristus. Amin. Saya ulang ya. Saudara bisa melupakan pendeta Kris Konali Purba. Saudara bisa lupain gereja GB Moria, tapi jangan pernah lupakan Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus yang sanggup memberkati, Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan, Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Yesuslah satu-satunya juru selamat orang percaya. Amin. Iya. Jadi saudara gak usah sedih ditinggal orang. Sudah ngalami ditinggal orang, dilupain orang. Gak masalah. Keluarga terdekat tinggalin, gak masalah. Emang gue hidup dari dia? Kagak lah. Kita hidup dari Tuhan Yesus. Nah Tuhan bisa kirim lewat mana aja. Tetapi kita juga harus kerja. Saya gak ngomong doang loh ya. Saya juga jualan donat, saudara tahu sendiri.
Puji Tuhan kemarin kirim ke Bekasi. 100 donat, minta ampun. Ya iyalah, kita harus jadi contoh, jangan hanya ngebacot, ya kan, kita harus jadi contoh. Begitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan hari-hari ini kan kita harus dukung semua orang, teman-teman seiman kita harus dukung. Ada kan kalau saya khotbah kan ada nanti saya lihat yang pedagang-pedagang saya promosiin. Memang nggak tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Siantar, ada yang tinggal di Palangkaraya, ada yang tinggal di Banjarmasin, ada yang tinggal di Manado. Ya kita bantu promosi lah. Ya kan, kita nggak bisa beli, ya kita bantu promosi, kita bantu doain. Ada di dekat rumah kami ini masuk gang Bapak Ibu, masuk gang. Nah keluar gang itu sebelah kanan ya Mi, ada orang baru buka warung kopi saudara, warung kopi kekinian lah, anak muda, baru buka. Bukanya itu kalau nggak salah di bulan Maret ya Mi ya? Iya. Bulan Februari dia sewa kios, ada kios kecil di keluar gang kami, rumah kami itu. Sebelah kanan itu kurang lebih 300 meter lah Bapak Ibu. Jadi Februari ada kios kosong kecil, dirapi-rapi dicat kan, saya lihat, oh ya, bagus. Terus awal Maret dia dibuka, rupanya warung kopi kekinian lah, gitu. Bantu-bantu promosi kan saya liatin. Gak lama kemudian kan COVID Bapak Ibu. Dia masih jualan tuh, sebulan tuh masih jualan, bulan Maret itu. Di Belanda tuh jualan terus. Bulan April kan langsung PSBB ya, ke Aprilnya Jakarta ya. Tutup saudara. April, Mei, Juni, Juli, saya lewat kan. Ya ampun, kasihan ya. Saya aja nggak kenal tuh siapa yang jualan saudara. Nggak kenal, dan saya lihat bukan anak Tuhan gitu, saya lihat gitu. Kasihan gitu. Saya doain. Saya nggak kenal dia, saya doain. Dalam hati gitu, Tuhan tolonglah Tuhan, kasihan nih Tuhan. Gimana ini, kasihan Tuhan. Saya doain saudara. Saya doain Tuhan. Dan puji Tuhan saya doain dari bulan April tuh. April, Mei, Juni, Juli. Agustus baru buka kan, sempat dia buka kita Agustus. Nah sekarang puji Tuhan udah ada online gitu. Jadi banyakkan ojek online yang tinggal di situ, yang nungguin gitu kan. Karena kan kalau ada yang pesan langsung ambil gitu. Memang kita harus, ya nggak bisa kita beli, ya kita doain lah minimal saudara. Jemaat juga begitu. Pengerja juga kan, GB Moria kan. Makanya persembahan cukup dengan doa bukan mau sok-sokan saudara. Bukan, karena saya tahu jemaat GB Moria itu masih berusaha, masih merintis. Ada yang security, ada yang pengangguran, ada yang jualan bakmi. Iya kan, jualan bakmi minta keringanan ke yang punya warung sewanya gara-gara penjualan menurun. Ya kan, ada yang baru buka usaha juga, opanya Kitty ya Mi ya, di Depok. Jadi ya cuman lah saudara, kita pun nggak tega lah narikin kolektor juga, sudahlah. Makanya mulai 1 April 2020 kemarin sampai hari ini, GB Moria kan persembahan cukup dengan doa. Ya bukan mau sok-sokan ya, habis mau gimana, kondisinya begitu. Jemaat juga begitu di Palangkaraya juga kan kita lihat, ya kasihan ya sudahlah. Yang penting jemaat masih bisa beli kuota internet, masih bisa beli beras, ya puji Tuhan lah. Ya kan, ya kita jualan donat lah nggak apa-apa. Jadi ya memang harus, ya kita nggak boleh jadi beban gitu loh. Saya dan istri itu, ibu gembala itu nggak pernah mau jadi beban buat jemaat, nggak boleh. Gembala itu nggak boleh jadi beban buat jemaat, nggak boleh. Nggak boleh jadi beban, nggak boleh manfaatin, nggak boleh ngerjain, nggak boleh nipu, nggak boleh nakut-nakutin. Ya kan? Nanti kalau kau nggak kasih perpuluhan, kau sakit penyakit kena kutuk, enggak lah. Oleh karena darah Yesus kan segala kutuk udah selesai di atas kayu salib. Ya udah, saudara mau kasih persembahan puji Tuhan, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Yang penting masih hidup, masih sehat, masih bisa makan, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Kita nggak boleh jadi beban, kita harus jadi berkat. Ikuti kata-kata saya, anak Tuhan yang melangkah dengan iman tidak jadi beban, tapi jadi berkat bagi sesama dimanapun berada. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang pertama, senantiasa melangkah dengan iman. Yang kedua, senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Yang ketiga, senantiasa memuji dan menyembah Kristus. Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Saya undang Mamito boleh bantu baca, cukup panjang ayatnya.
Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi. Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Itu bicara apa? Kesombongan, keangkuhan, merasa paling hebat, merasa paling jago dari yang lain, merasa lebih kaya, lebih powerful. Pokoknya segala kesombongan-kesombongan hancur di hadapan Tuhan, saudara. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang, nah ini kepada suami-suami, jangan suka tendang-tendang istri. Nanti urusannya sama Tuhan, ya kan? Makanya kaki itu khususnya laki-laki nih, jangan suka tendang-tendang istri, tendang-tendang anak. Iya kan, jangan. Saudara itu bisa, kalau sudah berurusan dengan Tuhan yang punya langit dan bumi, nah selesai sudah. Ya kan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Nah itu bicara apa? Kesombongan, jangan sok. Kalau saudara diberkati itu karena Tuhan, jadi jangan pelit. Bagilah itu berkat sesama saudara. Lihat mana yang kekurangan. Jangan jauh-jauh ke Somalia saudara kirim bantuan. Depan mata pun banyak. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah itu, jangan suka tendang-tendang sana tendang sini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, takut itu bicara bukan takut seperti yang negatif ya. Pikir kita harus positif Bapak Ibu. Takut itu artinya apa? Kita menghormati Allah. Kita ingat ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, kita ingat, oh ada Tuhan yang melihat dari sorga. Begitu. Bukan takut-takut nggak mau kemana-mana. Ketika saya berbuat jahat kepada seseorang, saya nggak mau menjahati orang. Sekalipun ada niat mau berbuat jahat, tapi karena saudara ingat ada Tuhan, nah itu namanya takut akan Tuhan. Saudara mau korupsi nih, ada kesempatan untuk korupsi, tapi karena saudara ingat Tuhan, nggak jadilah. Tuhan lihat. Saudara nih menfitnah orang, kalau saudara tahu Tuhan melihat dari atas, nggak mungkin saudara fitnah orang. Saya pernah difitnah, saya pernah rasakan dijegal orang. Iya kan, pernah. Saya tahu rasanya Bapak Ibu. Tapi saya tahu rasanya dibela Tuhan. Saya tahu rasanya dipelihara oleh Tuhan. Saya tahu rasanya ditolong Tuhan. Dan saya tahu rasanya semua rancangan orang jahat digagalkan Tuhan sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara kasih Tuhan senantiasa memuji dan menyembah Kristus. Dimanapun saudara berada, teruslah menyembah Tuhan. Teruslah memuji Tuhan. Amin. Iya. Karena ada pujian bagus yang berkatakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka
karenamu. Amin. Iya, hati kita bersuka bukan karena hal-hal dunia. Hati kita bersuka karena kasih setia Tuhan. Ih, keren Tuhan kita mah keren. Bapak Ibu, maka berkali-kali aku bilang di mimbar ini, saudara bisa lupain nama saya Pendeta Kris Konali Purba. Saudara bisa lupain nama Gereja GB Moria, tapi jangan pernah lupakan nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat selalu kasih setia Tuhan. Ingat selalu kasih Tuhan. Ingat selalu firman Tuhan. Udah bahagia aku Bapak Ibu. Udah bahagia kami dan saya dan istri udah bahagia. Lihat saudara itu jemaat pengerja itu ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Udah senang. Gitu. Kita itu nggak boleh berharap kepada manusia, berharap kepada anak. Ini anak ini udah numpang di rumah saya, bukannya ngasih kayak uang kayak nggak boleh kayak gitu. Ya kan nggak boleh ya kalau anaknya. Cukup didoakan lah, ibu-ibu ini kan, Bapak Ibu ingat kisah Malin Kundang? Tahu kan kisah Malin Kundang? Itu dua-duanya salah. Loh kok salah Pak Gembala? Salah. Si anak nggak tahu diri, kacang lupa kulit, mamanya mulutnya jahat. Ya kan udah mamanya ngelahirin, malah mamanya pula ngutuki. Nah itu, anaknya nggak tahu diri. Udah susah-susah dididik, dilahirin, malah lupa ke mamanya. Dua-duanya salah gitu. Itu kisah Malin Kundang itu pelajaran yang baik Bapak Ibu. Saudara itu jangan seperti dua-duanya, jangan seperti si Malin Kundang. Dan jangan juga orang tua seperti mamanya Malin Kundang. Mulutnya jahat. Hati-hati loh, mulut kita ada kuasa. Jadi kalau anak saudara hari ini masih di bawah lagi berusaha berjuang untuk bekerja, berbisnis, berusaha gitu. Ya udahlah, nggak usah berharap banyak lah. Doain. Iya kan, jangan, anak ini udah numpang di rumah saya. Bukannya bantu ngasih uang apa kayak gini. Ya boleh, doain lah Tuhan berkati anak saya, mantu saya, cukupkan kebutuhan mereka. Begitu, jangan dikutuki, jangan didiam-diamin, ribut lah. Aduh minta ampun. Ya kan semua anak itu jangan pernah orang tua jangan pernah kau bandingkan anakmu sama anak orang lain. Jangan pernah kau bandingkan anakmu sama anak orang lain. Tengok tuh anaknya situ, baik kali hormat, banyak lagi uangnya. Jangan. Karena saudara mau nggak orang tua dibandingkan, anakmu membandingkan saudara dengan orang tua yang lain. Kan gak enak dibanding-bandingkan saudara. Gak boleh kayak gitu. Makanya kalau saudara itu lagi suntuk, lagi stres, lagi banyak pergumulan, ayo sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, dengarlah lagu-lagu rohani. Semua rasa sedih hatimu pasti sembuh, pasti pulih, pasti engkau bangkit kembali. Yang percaya katakan amin. Karena setiap pujian penyembahan itu ada kuasa. Ketika kau menyembah Tuhan, kau memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, indah. Semua yang negatif yang kau lihat, semua yang kurang kau lihat, kau akan melihat bahwa semuanya itu akan tertutup karena belas kasih Tuhan. Jadi kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahasa Ibraninya, moleatema Tuhan. Ya kan? Teruslah sembah Tuhan. Ku renungkan firman-Mu sambil nyetrika kan? Siang dan malam enak. Sekalipun setrikaannya 3 gunung kan? Tapi kalau kita bekerja sambil menyanyi, memuji Tuhan, 3 gunung setrikaan itu akan kelar dengan sukacita, nggak bersungut-sungut. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Suami-suami nyuci piring sambil nyanyi, Tuhan Yesus baik. Iya kan? Bukan hanya piring dicuci, kompor gasnya pun dicuci juga. Tuhan Yesus baik sambil ya kan? Ya harus begitulah. Apa sih? Hidup ini anak-anak muda nih, dengar juga jangan nyanyi-nyanyi yang sembarangan saudara. Lagu-lagu dunia lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ya ampun. Lah kita doa supaya cerdas pintar, saudara malah minta dilumpuhkan ingatannya. Gimana saudara? Kalau lagi patah hati, ingatlah selalu. Ada satu sobatku yang setia. Jadi nyanyi. Ada satu sobatku yang setia
tak pernah dia tinggalkan diriku. Hanya Tuhan yang gak bertinggal saudara. Ya kan, diputuskan cinta. Ada satu sobatku yang setia, begitu. Harus nyanyi dong, memuji Tuhan. Ini lagu nyanyi, aduh minta ampun. Jangan nyanyi lagu-lagu yang syahdu-syahdu gak jelas begitu. Saudara nyanyi itu yang lagu-lagu yang membangkitkan iman, begitu. Jadi saudara tuh hatinya, kalau kita hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, senantiasa memuja menyembah Kristus. Dan setiap pergumulan kita akan selalu melihat pertolongan Tuhan itu indah. Pertolongan Tuhan itu indah. Saya dan istri itu kan merasakan betul, merintis dari nol, 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dikejar-kejar anjing, brosur ibadah dibuang security, ngalami saudara. Dijelek-jelekin orang, itu apaan tuh khotbah di Facebook nggak ada jemaatnya ya? Saya mah dengar. Yang jelek-jelekin saya mah saya tahu saudara. Ya nggak apa-apa lah orang jelek-jelekin, ya nggak apa-apa. Buat saya semakin saya dijelek-jelekin, berkat dari Tuhan semakin berlimpah. Ya kan, nggak apa-apa lah. Itu khotbah di Facebook gara-gara nggak ada jemaatnya ya, ya nggak apa-apa. Orang ngina-ngina ya kan. 3 tahun lalu saya dihina gara-gara khotbah di Facebook. Sekarang yang hina saya khotbah juga di media sosial, di YouTube, ya kan, di Instagram. Ya nggak apa-apa lah. Iya kan? Ya orang kalau di awal salah, manusia bisa salah menilai kita, tapi Tuhan nggak pernah salah menilai kita. Karena Dia pencipta kita, saudara. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang merancangkan kita, dan rancangannya selalu indah. Hari Rabu kemarin saya katakan begini, kegagalan orang Kristen itu bukan sakit penyakit. Kegagalan orang Kristen itu bukan bangkrut gagal. Kegagalan orang Kristen itu kalau dia tinggalkan Tuhan Yesus. Udah gagal hidupnya. Itu. Jadi saudara itu jangan mau dibohongi. Ya kan. Kegagalan sesungguhnya itu bukan sakit penyakit. Kegagalan sesungguhnya itu bukan bangkrut. Kegagalan sesungguhnya itu adalah ketika saudara tinggalkan Tuhan. Kalau saudara sakit penyakit ada. Tetapi selama saudara punya iman kepada Kristus, kalaupun mati pasti masuk surga. Gagal misalnya bangkrut saudara begitu. Usaha bangkrut, tapi selama kau punya iman kepada firman Kristus, dengar baik. Semua bangkrutmu akan sanggup Tuhan ubahkan indah pada waktunya dengan sekejap, dengan caranya yang ajaib. Selama kau miliki iman kepada firman Kristus. Tetapi kalau kau tinggalkan Tuhan, sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Siapa yang bisa tolong kau? Bapakmu gak bisa tolong, mamamu gak bisa tolong, gembalamu gak bisa tolong. Hanya Tuhan Yesus. Selama kau punya iman kepada Yesus, kau akan diselamatkan. Kalau enggak, ya sudah. Nggak bisa lagi mau ngomong apa, saudara. Nggak bisa lagi ngomong apa lagi. Saudara ingat, ada 2 penjahat di kanan kiri Yesus. Salah satu penjahat bilang begini sama Tuhan. Saudara tahu kan kisah itu kan? Ketika Yesus disalib, Yesus di tengah, sebelah kanan Yesus ada penjahat bilang begini, Guru, detik-detik dia mau mati, dia bilang dia punya iman, Yesus juru selamat. Guru. Dia bilang bukan guru, Tuhan. Dia sebut nama Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, jika engkau datang untuk yang kedua kali kelak, tolong ingat aku ya. Kan bahasanya begitu kan. Kalau di Alkitab kan bahasanya udah baku. Tuhan, kalau kau datang untuk yang kedua kali, ingat aku ya. Cuman ingat doang. Dia gak minta diselamatin. Ingat aku ya. Tuhan Yesus bilang begini, hari ini juga kau dan aku dari Firdaus. Ih keren gak? Merinding aku Bapak Ibu. Tuhan kita mah keren saudara. Makanya nih detik-detik kau mau mati, kau ingat siapa? Jangan kau ingat yang lain. Kau ingat Tuhan Yesus. Kau masuk surga. Amin. Teruslah sembah Tuhan. Teruslah puji Tuhan. Jangan ingat yang lain. Begitu Bapak Ibu. Karena buat apa kau bertahun-tahun ibadah, bertahun-tahun kau gereja, bertahun-tahun kau pelayanan, tapi kau tinggalkan Tuhan, sia-sia semua saudara. Sehebat apapun harta saudara, sia-sia semua. Saya udah lihat lah ada orang rajin ibadah, rajin gereja, rajin olahraga, pola makan hidup dijaga. Sakit juga gitu. Makanya saya renung-renungkan Bapak Ibu.
hati dan pikiran kita itu harus penuh dengan damai sejahtera Kristus. Harus memang. Harus kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Kalau sudah dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, yang pertama senantiasa melangkah dengan iman. Amin. Dia nggak ngandalin kepintarannya, nggak mengandalkan dia dari lulusan mana, dia nggak mengandalkan harta keluarganya, tapi dia ngandalin Tuhan. Orang yang melangkah dengan iman ngandalin Tuhan. Yang kedua, senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Dia nggak akan mulai menafsirkan dengan pola pikirnya, dia hanya percaya. Aku percaya sekali Tuhan berfirman, dia pasti akan menggenapinya. Bagianku percaya, lakukan firman Tuhan, hidupku pasti diberkati, hidupku pasti berbahagia, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya, senantiasa memuji dan menyembah Kristus. Yang ketiga, apapun yang terjadi, teruslah sembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Ayo sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dunia hari-hari ini, selama Bapak, Ibu, dan saya, hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, kita lebih daripada pemenang. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, jangan berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan terima yang terbaik dari Kristus, tubuh darah Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang indah kami boleh diingatkan kembali dalam firman-Mu Filipi 4 ayat 7 bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menyertai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati dan pikiran kami. Kami rindu tidak hanya cakap mendengar firman Allah, tapi juga cakap melakukannya. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan terima yang terbaik, tubuh darah Kristus. Layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu dan menerima yang terbaik, tubuh darah Kristus. Dan siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat hosti yang akan bentuk menjadi tubuh Kristus. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Jadi berkat tubuh Kristus, engkau dan aku sehat sempurna. Amin. Kita bangkit berdiri, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Bebas kanker, kami bebas tumor, bebas operasi, bebas ruang ICU, bebas ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25.
1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Kristus. Berkat darahnya yang tercurah di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Supaya dosamu dosaku dibayar lunas. Kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Mari angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Kristus. Darah Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Kami sehat sempurna berkat darah Kristus. Kami terus diangkat naik tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala kelemahan, segala kerinduan, segala kegagalan, segala kutuk dan dosa sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman darah Kristus. Setiap Bapak Ibu yang sudah terima tubuh darah Yesus, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Tetap bangkit berdiri. Mari sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari Minggu 18 Oktober 2020 telah terima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Apapun yang terjadi di tahun 2020, tahun 2021, bahkan di tahun-tahun berikutnya, kami percaya selama kami melangkah dengan iman di dalam Kristus, kami pasti melihat pertolongan Tuhan, kami pasti melihat mujizat Tuhan, kami pasti melihat pemeliharaan Tuhan, tidak kekurangan, terpelihara sempurna, sebagaimana Tuhan Yesus menyertai, memberi makan, kurang lebih 3 juta laki-laki bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Kami percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami terima mujizat, terima kuasa, terima belas kasih Tuhan. Hari ini kami sehat, kami sempurna, kami diberkati, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya saya undang Mamito, Ibu Gembala, untuk bantu baca pengumuman bagi kita pagi hari menjelang siang hari ini untuk pengumuman seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Moria Jakarta Palangkaraya dan Saudara Seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah menyaksikan khotbah pada hari ini, baik secara live streaming maupun secara offline. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala dapat menguatkan iman kita semua, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman yang pertama, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat, live streaming Facebook Kris Connelly Purba. Bagi Bapak Ibu dapat mengikuti firman Tuhan baik secara live maupun offline di jam berapapun. Dan kami juga mengundang ibadah raya minggu depan tanggal 25 Oktober 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus live Facebook Kris Connelly Purba. Dan bagi adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah online Moriah Kids setiap hari minggunya jam 9 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Link Zoom-nya dapat Ibu Bapak ketahui diposting bersamaan dengan iklan ibadah. Dan bagi sahabat kaum muda Moriah Youth dapat mengikuti ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu mulai jam 1 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Connelly Purba. Pengumuman yang kedua dapat kami sampaikan bahwa visi gereja GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami menyadari kondisi saat ini dan untuk mengurangi sedikit beban ekonomi jemaat dan pengerja, dapat kami sampaikan bahwa persembahan cukup dengan doa.
Pengumuman yang keempat, marilah menjaga kesehatan diri kita masing-masing dengan taat mengikuti protokol kesehatan dan saling mendoakan, saling mengasihi, serta saling mendukung. Tetaplah membaca Alkitab, tetaplah berdoa, tetap bersyukur, dan tetaplah semangat. Terima kasih atas dukungannya. Teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Mito sudah bantu baca pengumuman. Sapa-sapanya setelah doa berkat ya Bapak Ibu. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu pagi menjelang siang hari ini di penghujung ibadah GBI Moria, ibadah raya online Minggu 18 Oktober 2020. Hamba-Mu berdoa bagi setiap nama yang telah menyaksikan ibadah secara live streaming maupun nanti yang menyaksikan pada saat offline. Hamba berdoa setiap nama yang mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, hidupnya berbahagia, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pula pembelaan Tuhan. Dijauhkan dari rancangan orang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap nama, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, Lai, dan Itona Burju, dimanapun berada menyaksikan ibadah ini, juga diberkati oleh Tuhan. Terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Hamba berdoa siapapun setiap nama yang setia mendukung pelayanan gereja GBI Moria, Tuhanlah yang membalas ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan sanggup sediakan dengan cara yang ajaib. Gereja GBI Moria pasti punya tempat ibadah milik sendiri, baik di Jakarta maupun nanti di Palangkaraya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang dahsyat, yang tak berkesudahan atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Presiden kami Bapak Jokowi bersama dengan keluarganya, diberkati Tuhan. Wapres bersama keluarganya diberkati Tuhan. Seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Luhut Panjaitan bersama keluarga juga diberkati. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia menang atas resesi, Indonesia menang atas virus corona. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah. Berdoa juga bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, seluruh gembala-gembala dan pendeta yang senantiasa menyuarakan firman Tuhan Yesus. Kami percaya tidak pernah kekurangan, Tuhan pelihara sempurna dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun kau berada, mari saya undang bangkit berdiri kembali. Kita bangkit berdiri kembali, angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih.